Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Tita Rohita Eskepners MMMG selaku pembimbing 1 dan kepada Ibu Siti Rohmah SSIT MKM selaku pembimbing 2. Yang terhormat Dewan Penguji 1, 2, 3 dan moderator. Perkenalkan, nama saya Nurjanah Adawiyah dengan NIM 1540118011. Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis 2021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Gambaran Peran Suami dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi di PMB Elisianti Susanti, Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli media kebidanan pada program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah, salah satunya di bidang pendudukan. Badan Penyelenggara Pendudukan 2019 jumlah penduduk Indonesia yaitu sebanyak 265 juta jiwa. Kemudian di Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar jumlah penduduk di Indonesia, kurang lebih 45.340.799 pada tahun 2019. Kabupaten Tasikmalaya menduduki peringkat ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten yang ada di Jawa Barat, yaitu sekitar 1,7 juta jiwa menurut profil keluarga kabupaten 2019. Kemudian, Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 menunjukkan jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 227.450 dan peserta KB aktif sebanyak 9,26% dengan menggunakan alat kontrasepsi IUD sebanyak 2.763, MOW sebanyak 604, MOP sebanyak 61, kondom sebanyak 60, implan sebanyak 2.427 dan suntik sebanyak 15.152. Kemudian didapatkan data dari Puskesmas Sukarame, jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Sukarame mencapai dengan Desember 2020 yaitu sebanyak 7.468 jiwa, yang meliputi IUD sebanyak 761 orang, implan sebanyak 360 orang, MOW sebanyak 148 orang, kemudian MOP sebanyak 14 orang, dan pil sebanyak 859 orang, suntik sebanyak 528 orang, dan kondom sebanyak 44 orang. Praktek mandiri bidan sangat berperan dalam pelayanan kontrasepsi. Pasangan usia subur lebih banyak konsultasi KB di PMB dibandingkan ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Salah satu PMB yang ada di Kecamatan Sukarame adalah PMB Bidan Elisianti Susanti. Berdasarkan data dari PMB Bidan Elisianti Susanti, Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan terjadi penurunan dalam penggunaan kontrasepsi, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 306 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 385 orang. Penurunan penggunaan alat kontrasepsi tersebut
dapat disebabkan oleh keputusan pasangan usia subur dalam memilih alat kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita sebagai pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan serta keinginan bersama. Peran suami sebagai kepala keluarga sangat penting dalam penggunaan kontrasepsi. Suami dapat memutuskan penggunaan kontrasepsi bagi istrinya. Menurut Saifuddin 2012. Kemudian didapatkan hasil wawancara dengan 10 akseptor KB tentang peran suami terhadap pemilihan alat kontrasepsi. Diperoleh data awal bahwa 7 ibu mengatakan suami tidak pernah mengantar istri untuk melakukan KB maupun mengantar konsultasi memilih KB yang sesuai, karena suami berasumsi bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu tanggung jawab pada wanita. Kemudian didapatkan 3 ibu mengatakan keputusan pemilihan kontrasepsi sudah dirundingkan di rumah. Suami mendukung, tetapi suami sibuk untuk bekerja. Kemudian didapatkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana gambaran peran suami dalam pemilihan alat kontrasepsi di PMB Bidan Elisianti Susanti, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021. Bab 2. Tinjauan pustaka. Peran suami adalah upaya yang diberikan oleh suami baik secara mental, fisik, maupun sosial. Menurut BKKBN 2017, peran suami dalam kesehatan reproduksi, khususnya pada keluarga berencana, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Adapun peran suami dalam KB sebagai berikut. Yang pertama, peran suami sebagai motivator. Dalam melaksanakan keluarga berencana, dukungan suami itu sangat diperlukan. Seperti diketahui bahwa di Indonesia, keputusan suami dalam mengizinkan istri adalah pedoman penting bagi istri untuk menggunakan alat kontrasepsi. Bila suami tidak mengizinkan atau mendukung, hanya sedikit istri yang berani untuk tetap memasang alat kontrasepsi tersebut. Dukungan suami sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan menggunakan atau tidak dan metode apa yang akan dipakai. Yang kedua, ada peran suami sebagai edukator. Selain peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan, peran suami dalam memberikan informasi juga sangat berpengaruh bagi istri. Peran seperti ikut pada saat konsultasi pada bidan saat istri akan memakai alat kontrasepsi. Besarnya peran suami akan sangat membantunya dan suami akan semakin menyadari bahwa masalah kesehatan reproduksi bukan hanya urusan wanita saja. Yang ketiga, ada peran suami sebagai fasilitator. Peran suami adalah memfasilitasi sebagai orang yang menyediakan fasilitas, memberi semua kebutuhan istri saat akan memeriksakan masalah kesehatan reproduksinya. Hal ini dapat terlihat saat suami menyediakan waktu untuk mendampingi istri memasang alat kontrasepsi atau kontrol. Suami bersedia memberikan biaya khusus untuk memasang alat kontrasepsi dan membantu istri menentukan tempat pelayanan atau tenaga kesehatan yang sesuai. Kemudian didapatkan pengertian tentang keluarga berencana. Keluarga berencana menurut arti sempitnya yaitu suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Kemudian tujuan program keluarga berencana yaitu mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Memilih metode alat kontrasepsi. Syarat-syarat alat kontrasepsi menurut Depkes Republik Indonesia 2013
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi yang baik adalah: yang pertama, aman atau tidak berbahaya; kedua, dapat diandalkan; ketiga, sederhana; keempat, murah; kelima, dapat diterima oleh banyak orang; dan yang keenam, pemakaian jangka lama. Adapun di sini terdapat metode alat kontrasepsi yang meliputi kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang. Yang termasuk ke dalam kontrasepsi jangka pendek yaitu yang pertama, kondom, kemudian pil, dan suntik. Kemudian metode jangka panjang yaitu IUD, implan atau susuk, tubektomi atau MOW, dan vasektomi atau MOP. Kemudian didapatkan kerangka teori pada penelitian ini, yaitu seorang ibu yang ingin menggunakan alat kontrasepsi karena adanya niat dan keinginan ibu untuk menjarangkan, mencegah kehamilan dalam waktu yang lama, dan penggunaan yang aman atau behavior intention. Juga karena ada dukungan dari masyarakat sekitar atau social support, memperoleh informasi yang kuat tentang alat kontrasepsi atau accessibility of information, serta besarnya peran dari suami untuk memutuskan dan memberi persetujuan pada istri untuk menggunakan alat kontrasepsi yang akan digunakan atau personal autonomy yang berhubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi. Kemudian didapatkan kerangka konsep pada penelitian ini, yaitu peran suami dalam pemilihan alat kontrasepsi yang meliputi suami sebagai motivator, yang kedua suami sebagai edukator, yang ketiga suami sebagai fasilitator yang akan menghasilkan hasil positif dan negatif. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu yang menggambarkan masalah kesehatan yang terjadi pada kasus tertentu berhubungan dengan distribusinya dengan menggunakan pendekatan cross-sectional, menurut Alingburg 2009. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rancangan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran suami dalam pemilihan alat kontrasepsi di PMB Bidan Elisianti Susanti Sukaramil Kabupaten Tasikmalaya. Populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek harus memiliki ciri-ciri bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Ciri tersebut dapat meliputi ciri lokasi, ciri individu, atau juga ciri karakter tertentu, menurut Badriah 2012. Populasi pada penelitian ini adalah pasangan usia subur yang sudah menjadi akseptor KB, hormonal dan non-hormonal di PMB Bidan Elisianti Susanti Kabupaten Tasikmalaya pada 3 bulan terakhir mencapai 107 orang. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diwakilkan sebagai objek penelitian dan dianggap mewakili seluruh populasi, menurut Noto Atmojo 2003. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling merupakan pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil responden yang kebetulan ada di suatu tempat penelitian, menurut Noto Atmojo 2010. Sehingga dalam teknik accidental sampling ini, peneliti mengambil responden pada saat itu juga di PMB Bidan Elisianti Susanti. Penggunaan accidental sampling ini dikarenakan tidak setiap bulan pasangan usia subur itu ber-KB, karena bisa saja akseptor KB itu mengambil metode alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Variabel dan definisi operasional. Didapatkan variabel dalam penelitian ini, yaitu peran suami dalam pemilihan alat kontrasepsi.
Definisi operasional, suatu tindakan suami untuk memberikan dukungan kepada istri dalam pemilihan alat kontrasepsi. Alat ukurnya kuesioner, kemudian hasil ukurnya positif sama dengan skor T lebih dari min T. Negatif apabila skor T kurang dari min T, dan skalanya nominal. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner terhadap responden mengenai peran suami. Cara pengumpulan data. Data yang digunakan penulis dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner yang disusun sesuai dengan indikator dari variabel penelitian dan jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Data sekunder dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pencarian data dalam literatur dan dokumen. Kemudian, analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis univariat. Adapun tempat dan waktu pada penelitian ini yaitu di PMB Bidan Elisianti Susanti, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 dengan waktu penelitian pada bulan April 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi usulan proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.